Halo, salam jumpa kembali sahabat sebangsa, senusa, dan setanah air di channel YouTube kita, Plasma Elektronik Pekanbaru. Hari ini kita akan belajar memperbaiki sebuah monitor Dell monitor komputer dengan tipe apa nih? E2013 ya, HC. Jadi problemnya tak hidup ya, mati total. Sebelum kita bongkar memang harus kita tes dulu kondisinya. Kita tes dulu. Kabelnya sudah saya colok, kita coba tes ya. Jadi memang sudah kita tes, tidak hidup, tidak ada lampu. Jadi kita harus bongkar ya terlebih dahulu. Ini monitornya, bongkarnya juga penuh perjuangan. Pertama-tama kita bongkar semua bautnya. Di sini ada 2 baut, di sini ya dibuka. Kemudian pertama kita bongkar ininya, ditekan. Tekan ke bawah ya. Tekan ke bawah. Kemudian ditarik ya. Yang ditekan ini ya saudara. Ya ini. Tekan baru tarik. Kemudian dari dalam ini kita ada nampak baut, 4 biji baut, dibuka dulu bautnya. Bagi yang tidak ngerti, mau buka baut ini aja akan cukup lama ya. Jadi ini kita cara membukanya juga sekalian kita belajar bersama-sama. Dibongkar ke 4 bautnya ya. Ada 4 baut. Di dalam nyangkut satu, biarlah. Kemudian di sini kita menggunakan pinset atau obeng ya. Dicolok sedikit. Kemudian besi ini kita congkel, kasih dia keluar ya. Harus dicongkel sampai dia keluar. Ya, seperti gini ya. Ya. Sampai keluar besi ini. Oke. Baru saatnya, ini ada baut 2 ya dibuka. Baru saatnya kita bongkar. Bongkarnya juga harus dicongkel juga ya. Dari semua sisi dicongkel. Dicongkel semua sisi sampai dia membuka. Oke, kemudian sesudah terbongkar kita tutup kembali. Kita buka pelan-pelan, ya begini ya. Kemudian di sini ada beberapa kabel. Ada kabel kabel fleksibel. Kita tekan, baru kita tarik. Nah, seperti ini ya. Ditekan jacknya, baru ditarik sama yang hitam-hitamnya. Sini lagi dicabut. Oke. Kemudian di sini ada satu kabel fleksibel, juga dicabut ya. Sudah. Kemudian kita ngangkat ini ya. Di sini ada 2 keping. Di sini mainboard dan di sini powerboard. Jadi kita akan membongkar powerboard terlebih dahulu. Seluruh bautnya dibuka.
bongkarnya hati-hati, mana tahu masih ada listrik ya, karena bekas tes tadi ya. Bongkar dulu. Sini ada plastik, kita bongkar dulu lah ya. Nih plastik. Coba kita ukur di kapasitornya. Cara ngukurnya kali 250. Kemudian di sini ada satu elko besar. Di sini nampak ya kakinya, di sini plus sama minus kita ukur. Oh, tegangannya sekitar ada 75 volt. Ini kita buang dulu tegangannya menggunakan bola lampu. Kita jepit. Ya, coba ukur kembali. Sudah tidak ada tegangan, kemudian kita angkat mainboardnya, powerboardnya. Ya, cukup begini saja. Langkah pertama kita mengetes arus yang 400 volt sudah ada. Jadi selanjutnya kita mengukur dioda yang besar ini. Apakah ada short dengan cara kali 1. Kemudian di sini ada logo putih, itu menandakan anoda ya. Katoda, dan ini anoda. Ini naik, balik dia tidak boleh naik kali 1 ya. Ini juga begitu, naik tidak boleh naik. Kemudian di sini kita perhatikan, di sini ada 5 volt. Jadi sudah bisa dipastikan 5 volt ini tidak hadir ya. Untuk mengetesnya juga boleh kita tes nanti ya. Ya, di sini ada 5 volt, saya rasa tidak hadir. Sini ada 5 volt. Setelah kita ukur dia tidak hadir. Jadi kita akan coba mengganti. Ini namanya STR. STR ya, kita coba ukur apakah ada yang rusak di sini. Sebelum masuk ke STR, di sini ada 2 elko kecil. Kita boleh coba kali 1 ya. Perhatikan di sini ada elko kecil di bagian ini ya, di bagian arus untuk masuk STR. Kali 1, bagus. Di sini satu lagi, kali 1. Di sini saya menemukan ada kapasitor yang short di sini. Kemungkinan di STR ini yang short ya. Ini ada kapasitor dengan ukuran 47-50 volt. Ini semestinya tidak boleh kali 1, tidak boleh naik bolak-balik ya. Jadi di sini ada kapasitor. Ya, kalau dilihat di sebaliknya begini ya. Nah, jadi dikali 1 dia tidak boleh naik. Kalau naik berarti STR ini kemungkinan rusak. Kita akan coba menukar STR terlebih dahulu. Setelah saya bongkar, nama STR-nya TOP 255EN ya. Jadi di sini sudah kita siapkan satu buah STR yang baru, TOP 255EN. Ini aslinya. Ini yang baru ya, kita coba tukar ya. Setelah kita tukar, kita ukur kembali kapasitor tersebut apa sudah normal. Kali 1 naik dia sebelah, dan sebelahnya lagi tidak boleh naik ya. Jadi kita coba tukar STR ini terlebih dahulu. TOP 255EN.
Setelah kita mengganti STR-nya, kemudian kita cek kembali kapasitor tadi. Perhatikan di layar. Naik, tidak naik ya, berarti sudah normal di sini. Kemudian sebelum kita melakukan pengetesan, kita harus mengukur di sini ada IC namanya PC4817 sama tipe IC TL431 ya. Jadi kita coba mengukur dulu, kita bongkar IC-nya. Sudah kita bongkar, jatuh. Oh ya, di sini. Perhatikan IC ini. Jadi kalau kita namanya 817, perhatikan IC ini. Ya. Di sini ada titik hitam, ini berarti tandanya angka 1 ya. Pertama kita kali 1 di sebelah. Kita cari dulu anoda katoda ini. Oh, ini sudah short karena ini perut hitam kita taruh, kita pindahkan. Oh, ini bagus. Sebelahnya lagi naik. Juga sama sebelahnya. Nah ya, oke. Kita kali 10K yang paling besar. Dia seperti apa? Satunya dioda, berarti naik. Ini tidak boleh naik. Ya betul, ini masih bagus. Ini coba kita naik. Sebelahnya, oh sorry, jatuh IC-nya. Nih, 10K naik dan tidak naik. Ini naik dan tidak naik. Sepertinya IC ini rusak ya. Dia sebelahnya tidak boleh naik ya. Coba kita ambil yang IC yang baru. PC817, coba kita ukur. Saya tidak bisa terlalu apa ya, cuman bisa di sini harusnya dia naik. Nah, ini tidak naik, kemudian sebelahnya naik sedikit. Tidak naik. Oh, ini tidak naik ya. Kemudian sebelahnya lagi naik sama. Naik. Ini naik, kemudian naik. Naik. Tidak naik. Coba ukur lagi. IC ini bagus ya. IC ini bagus, tidak kita tukar. Oke, IC ini bagus. Di sini ada satu TL 431, kita bongkar lagi. Jika terjadi kena hantam petir, biasanya STR dan IC ini bisa rusak ya. 431 kita cara ngukurnya ini TL 431. Nampak ya. TL431. Cara ngukurnya, pertama perut merah ya. Perut merah kita taruh di kaki nomor 3, naik. Kemudian di perut hitam kaki kedua naik. Kemudian kita balikkan, dia tidak boleh naik, oke. Kita kali 10K juga begitu. Naik, ini tidak boleh naik. Ini naik sedikit. Ya, ini bagus. Ini bagus ya, tidak ada rusak. Kita pasang kembali, kemudian kita tes ya. Ini setelah saya ukur kembali, coba diperhatikan. Ini naik ya. Ini PC817-nya. Ini balik, tidak boleh naik. Dan kemudian yang di sini semestinya kedua-dua belahnya tidak boleh naik ya. Kalau naik pun hanya naik sedikit. Kali 10K ya. Ini yang lama. Ini yang baru, PC817. Ini coba perhatikan, tidak naik ya. Ini dibalikkan, tidak naik. Kemudian kaki di sini naik.
sini tidak boleh naik. Jadi ini yang normal dan ini rusak ya. Jadi kita tetap ganti yang baru. Ini baru. Dan ini yang 431 juga saya ganti baru aja langsung ya, karena kita ukur memang ada sedikit kebocoran. Dan kakinya jangan salah pasang. Oke, berarti ini 1, 2, 3 ya, STR, PC, dan TL431. Ini barang yang rusaknya. Yang itu baru kita solder terlebih dahulu. Setelah kita lakukan penyolderan yang baru, berarti yang saya ganti ini sama ini, STR PC817 sama TL431. Saatnya kita mencoba. Sepertinya sudah tidak ada yang short. Kita coba tukar. Kita rakit. Bautnya kita pasang kembali, saudara-saudara. Kita pasang kembali. Kita pasang kembali. Ini kita pasang kembali. Ke panelnya kita pasang kembali. Saatnya kita mencoba. Kita pegang saja ya, begini ya. Jadi kalau kita coba hidup berarti dia sudah normal. Tapi kalau dia tidak hidup berarti tidak normal ya. Kita coba ya, colok ya. Perhatikan ya, saya colok ya. Kalau meledak berarti ada suara dia pum gitu ya. Tidak ada ledakan. Kita coba angkat. Ya, sudah hidup saudara-saudara. Apakah nampak tuh? Itu logonya ya, sudah nyala. Ya, semua sudah sesuai yang kita harapkan. Saatnya kita tutup kembali dan siap panen ya. Jadi saatnya kita tutup kembali. Nutupnya juga hati-hati ya. Tutupnya juga hati-hati, pelan-pelan. Bagaimana kita tutup, begitulah kita buka. Bagaimana kita buka, begitulah kita nutupnya. Jadi yang kita ganti ini tadi TOP 255EN. Jadi begitulah kira-kira cara memperbaiki sebuah monitor Dell. Ini berapa inci ya? Dell 20 inci ya. Ini dengan kerusakan tidak hidup. Yang diganti STR, kemudian IC. Oh ya, sorry, lupa pasang ini, bongkar lagi. Ya, jadi nanti saya bongkar kembali. Begitulah cara memperbaiki sebuah monitor yang bermerek Dell. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, tolong di like ya. Karena banyak video kita yang tidak di like, tolong di like dan di komen. Semoga channel kita semakin maju dan kita semakin rajin dalam mengupload video-video tentang cara memperbaiki alat-alat elektronik. Demikian, terima kasih. Salam Plasma Elektronik, Pekanbaru, Riau, Indonesia.